Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang segar ini kita dipertemukan lagi untuk melanjutkan cerita tafsir tematik kita. Kita membahas tentang tema besar sihir milenial, dan topik kali ini yang terkait dengan itu adalah mati sebab gangguan jiwa. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, ilmu, rizki, tetangga, keluarga, teman-teman, lingkungan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, saling support untuk bisa selamat dan bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi mati karena gangguan jiwa, ya. Orang yang sering kesurupan, semakin akut orang yang sering kesurupan itu ternyata bisa cepat mati. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang sering kesurupan itu ternyata bisa cepat mati. Ya. Menurut WHO, memang yang sudah kita kutip kemarin, 2-3 kali lebih tinggi cepat mati muda orang yang punya penyakit skizofrenia itu, atau sering berdelusi atau berhalusinasi itu, ya. Jadi menurut laporan World Health Organization itu, WHO itu, sekitar 21 juta jiwa satu dunia atau sedunia itu mengalami skizofrenia itu, yaitu penyakit jiwa, gangguan jiwa, ya, yang pengidapnya itu biasa berhalusinasi, yaitu menghayal-hayal sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak ada, ya, dan berdelusi, yaitu meyakini suatu kegiatan atau aktivitas atau pengalaman yang sejatinya tidak pernah terjadi, ya. Jadi orang yang kesurupan, yang meyakini dia kemasukan jin, ya, atau kemasukan roh halus, atau kemasukan roh jahat, itu 2-3 kali lebih tinggi cepat mati, atau lebih cepat mati muda daripada orang yang waras. Jadi orang yang semakin kesurupan itu ternyata memang bisa lebih cepat mati, rekan-rekan sekalian. Yang itu disebut dengan kematian psikogenik, ya. Kematian psikogenik itu orang mati karena gangguan jiwa, ya. Jadi orang mati itu ternyata tidak hanya rusak badan kasarnya, tidak hanya rusak fisiknya itu, ya, tidak hanya rusak organnya, misalkan rusak organ jantungnya atau organ ginjalnya atau organ lambungnya atau organ paru-parunya atau organ otaknya, ya, atau organ livernya dan lain seterusnya. Jadi orang mati itu tidak hanya disebabkan oleh patologi fisik seperti itu, ya. Badan kasar ini tidak hanya rusak hardware-nya, tetapi ternyata orang bisa mati mendadak itu karena disebabkan bisa juga oleh gangguan jiwa atau penyakit jiwanya, penyakit software-nya, ya. Penyakit jiwanya, ya. Penyakit programnya itu. Ya. Sekali lagi, yang menurut medis itu disebut dengan kematian psikogenik itu, ya. Biasanya memang orang-orang awam kalau ada orang yang mati mendadak, ya, ada orang mati mendadak nih, itu biasanya paling serangan jantung. Iya, bisa jadi itu.
yang tidak sempat dibawa ke rumah sakit ya, biasanya mati mendadak. Oh itu kena serangan jantung ya, bisa jadi. Atau komplikasi hipertensi atau kolesterol ya, atau diabetes ya, atau komplikasi di situ. Biasanya orang awam itu gitu. Wah, kenapa kok mati mendadak? Wong tadi dia kok tampak segar misalkan, tampak sehat-sehat saja. Ya, itu ternyata bukan karena badannya saja, ya. Biasanya orang-orang kita oh paling serangan jantung gitu. Jantungnya tiba-tiba organ jantungnya itu nggak bisa bekerja. Ternyata nggak hanya itu rekan-rekan sekalian. Orang mati mendadak itu juga karena kematian psikogenik. Orang yang mati karena gangguan jiwa itu bisa mati mendadak juga ternyata. Ya. Nah, sebelum orang itu mati mengalami kematian psikogenik ini ya, sebelum orang mengalami kematian mendadak akibat penyakit jiwa itu ya, sebab gangguan jiwa itu, paling tidak dia akan melalui fase-fase. Yang pertama, orang yang akan mengalami kematian psikogenik itu biasanya yang pertama dia itu takut-takut. Ya, takut kepada manusia, takut kepada lingkungan, takut kepada sosial gitu ya. Takut kepada keramaian yang tanpa ada sebab apa-apa. Dia tiba-tiba takut-takut dengan sendirinya itu. Ya. Nggak ngerti dia, pokoknya takut sama orang gitu. Ya. Tentu saja tidak hanya menurut penelitian atau menurut ilmu pengetahuan itu tidak sehat gitu ya. Tapi juga menurut Al-Qur'an itu nggak boleh itu takut-takut itu. Yang tidak beralasan itu. Takut sama orang, takut sama lingkungan itu nggak diperbolehkan sama Al-Qur'an. Ya, wala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin. Wala takhshawhum, janganlah kalian takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Jadi memang takut itu hanya kepada Allah, kepada manusia tidak boleh takut. Ya, kita harus memberikan servis, memberikan pelayanan, berinteraksi, jual beli, ya, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Jadi dia takut-takut itu, ya. Kemudian setelah dia takut-takut, fase berikutnya orang yang akan mengalami gangguan atau kematian psikogenik ini, dia itu biasanya apatis ya. I don't care. Apatis itu apa ya? Apatis itu cuek gitu. Cuek dalam artian dia itu babalumu, bahasa Jawanya itu, cuek gitu. Dia cuek dengan dirinya sendiri, dia cuek dengan lingkungannya gitu ya. Dia cuek dengan apapun yang ada di sekitarnya, dia cuek. Ya. Tidak peduli gitu. Nah, orang yang apatis seperti ini ya, dia akan tampak kotor, akan tampak kusut gitu. Instingnya mati, meredup gitu ya. Inilah orang yang akan mengalami kematian psikogenik itu. Jadi instingnya itu tidak bekerja. Ya, dia cuek gitu, sudah nggak peduli apapun, ya, pada dirinya sendiri, pada lingkungannya, pada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia tidak peduli itu. Ya, memang puncak daripada kematian psikogenik ini, puncaknya adalah orang yang sudah pasrah total atau menyerah total, give up sudah. Jadi give up itu menyerah, itu sudah nggak ada harapan, sudah nggak ada kemauan gitu, sudah apatis itu. Ya, itu yang fase berikutnya. Kemudian setelah dia apatis, dia akan kehilangan tekad. Kehilangan tekad itu dia tidak mau mengupayakan kebaikan bagi dirinya, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi lingkungannya. Dia sudah nggak mau melakukan upaya perbaikan itu. Upaya pengembangan diri, upaya pengembangan keluarganya, lingkungannya, dia sudah nggak punya rasa itu, nggak punya tekad sudah. Ya, kalau orang misalkan dia kalau punya orang tua ya, dia tidak bisa mengupayakan, apalagi orang tuanya, apalagi istrinya atau suaminya, apalagi anaknya gitu. Wong pada dirinya sendiri dia sudah kehilangan tekad sudah. Misalkan dia sudah nggak peduli mandi, wes nggak peduli sudah, nggak mandi, wes makannya nggak jelas gitu ya. Berpakaiannya itu ala kadarnya sudah sembarangan gitu, sudah tidak bisa mengupayakan kebaikan bagi dirinya sendiri dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Karena apa? Tekadnya sudah nggak ada.
Itu tadi karena sudah menyerah total. Ya, pasrah total, sudah menyerah total gitu. Orang-orang yang sakit jiwanya itu, baik itu skizofrenia ya, yang itu sering berhalusinasi dan berdelusi itu, dia sudah pasrah total, give up, berhenti menyerah, sudah hilang harapan, ya, putus asa gitu. Ya, jadi setelah dia sudah putus asa, ya, setelah dia putus asa, barulah kemudian dia memang menyerah total, sudah give up, gak mau mengupayakan apapun, ya, alias mati rasa sudah, ya. Di fase ini sudah semakin akut, orang sudah mati rasa itu. Dia diajak bicara sudah nggak bisa, ya. Dia sudah asik sendiri, sibuk sendiri, beraktivitas sendiri. Bahkan ketika dipukul pun itu sudah nggak respon gitu, sudah nggak sudah nggak respon, gitu. Udah mati rasa sudah, ya. Bahkan dia, mohon maaf ini, bergerumul dengan kotorannya itu. Tidur sembarangan di comberan misalkan, bergerumul dengan kotorannya itu sudah nggak merasa dia, ya, bukannya nggak sadar ya, tapi memang dia mati rasa gitu. Bahkan tadi dipukul udah nggak kerasa, nggak ngefek, udah nggak respon gitu, nggak ada reaksinya gitu, ya, itu sudah mati rasa namanya, ya. Istilahnya itu, bahkan itu ya, orang yang mati rasa itu sudah nggak kerasa apa-apa. Makanya kalau kita melihat dalam tanda kutip ya, orang gila itu, kalau dia di tengah terik panas matahari, jadi di siang bolong gitu ya, panas terik matahari, tapi orang itu nggak pakai baju, ya, panas-panas gitu nggak pakai baju, dia kuat, ya, bukan karena kulitnya tebal, bukan karena kuat, bukan, tapi karena mati rasa memang, ya. Itu tadi orang gangguan jiwa itu, rekan-rekan sekalian, ya. Baru kemudian di tahap terakhir itu, barulah orang ini akan mengalami kematian psikogenik itu. Jadi pasrah total atau menyerah total, sudah menyerah karena dihajar, tekanan mental, tekanan sosial, masalah-masalah sosial, masalah politik, ekonomi, masalah kepribadian, masalah lingkungan, dan masalah-masalah kehidupan ini. Begitu kerasnya masalah kehidupan itu sehingga membebani mental dia, membebani mentalnya tanpa ada solusi, dipendam bertahun-tahun, akhirnya dia menyerah total. Naudzubillah tsumma naudzubillah, bahkan sampai ada yang bunuh diri, ya. Termasuk itu juga yang disebut WHO 2-3 kali lebih tinggi cepat mati, ya bisa jadi bunuh diri itu juga, termasuk itu juga, ya. Maka rekan-rekan sekalian, memang dia sudah putus asa gitu, sudah menyerah total, sudah putus harapan, tidak punya harapan, ya, tidak punya pandangan, tidak punya cita-cita, sudah tidak punya harapan, gelap itu masa depannya. Karena nggak punya pegangan, sudah salah mindsetnya, salah program otaknya, gitu ya. Kemudian memang pendidikannya itu, yang masuk itu yang salah-salah, yang kotor-kotor, gitu ya. Lingkungannya yang keliru gitu, mindsetnya, keyakinannya yang keliru. Akhirnya dia peteng gelap, putus asa, putus harapan, nggak punya harapan, ya, sedih yang akut, ya. Tentu saja ini dilarang oleh Al-Quran, sebagaimana di ayat tadi ya, surat 12 surat Yusuf ayat 87 yang sudah saya ikuti di depan itu, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah engkau, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, ya, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, janganlah kalian berputus harapan dari kebaikan-kebaikan Allah, janganlah kalian berputus harapan, putus asa dari solusi-solusi yang akan Allah berikan. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Sudah tertutup, kafir itu cover, tertutup hatinya, tertutup akalnya, peteng gelap, ya.
Itu memang tidak boleh, menurut Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan. Ya. Itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita mesti mewaspadai itu, ya. Mewaspadai kejiwaan kita sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Ya, supaya tentu saja bisa selamat, bahagia fid dunya wal akhirah. Ya. Kita hidup yang sehat gitu, bersosial ya, mengilmui gitu ya, kemudian itu senyum ketika bertemu, mungkin menyapa ketika bertemu. Memang gitu, nggak boleh melengos itu. Awas ini, melengos itu, ketemu orang melengos itu contoh atau tanda dia sedang terkena gangguan jiwa itu. Ya, kalau menurut Quran itu kan wala tusair khaddaka linnas, janganlah kalian palingkan wajahmu dari manusia itu. Kemudian kalau kita mengutip hadis, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyummu di depan wajah temanmu, saudaramu itu adalah termasuk sedekah. Ya, jadi kita mesti mewaspadai kematian psikogenik ini. Jangan putus harapan, jangan putus asa, jangan sedih. Ya, iblis itu rekan-rekan sekalian dari kata ablasa, memang dia bertugas untuk menyedihkan orang sampai membuat orang putus asa. Ablasa mengutip Al-Mufradat fi Ghurib Al-Quran disebutkan bahwasanya ablasa yublisu al-iblas, iblis itu adalah kesedihan yang akut yang membuat orang menjadi susah. Kita, kata Al-Quran, nggak boleh itu susah-susah, sedih-sedih itu nggak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laula in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu berduka. Ya, itu kata Al-Qur'an. Itu mudah-mudahan apa yang bisa kita ceritakan bermanfaat. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.